Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raffi Ardian. Saya dari program kerjasama PT Solusi Bangun Indonesia dengan Politeknik Negeri Jakarta. Jurusan saya yaitu Teknik Mesin dengan prodi konsentrasi rekayasa industri. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar dalam sejarah Indonesia yang seringkali terlupakan, yaitu tragedi Tanjung Priok tahun 1984. Apa sih yang sebenarnya terjadi dan mengapa ini sangat penting untuk diingat? Mari kita bahas di video kita selanjutnya. Pada tanggal 12 September tahun 1984, terjadi tragedi Tanjung Priok yang berada di wilayah Jakarta Utara. Merupakan salah satu sektor perekonomian paling penting di Indonesia. Hal ini membuat wilayah tersebut memiliki demografi penduduk yang cukup padat, karena di sebagian besar warganya juga bekerja di pelabuhan Tanjung Priok. Kebanyakan warga yang tinggal di Kecamatan Koja merupakan pendatang dari berbagai macam etnis. Mereka mengais nafkah di pelabuhan Tanjung Priok sebagai pedagang kecil, penarik becak, atau berbagai pekerjaan kasar lainnya. Memasuki tahun 1980, perekonomian Indonesia yang dihantam oleh krisis akibat anjloknya harga minyak dunia membuat aktivitas di Tanjung Priok ikut terganggu. Pada tahun 1982, harga minyak dunia turun dari 34,53 US dollar menjadi 29,53 US dollar per barel. Pemerintah pun kemudian menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM pada tahun 1982 melalui keputusan Presiden nomor 1 tahun 1982. Mulai dari Januari 1982, rata-rata harga BBM di Indonesia naik 60% dari harga semula. Pada tanggal 12 September tahun 1984, terjadi tragedi Tanjung Priok yang berada di wilayah Jakarta Utara. Merupakan salah satu sektor perekonomian paling penting di Indonesia. Hal ini membuat wilayah tersebut memiliki demografi penduduk yang cukup padat, karena di sebagian besar warganya juga bekerja di pelabuhan Tanjung Priok. Kebanyakan warga yang tinggal di Kecamatan Koja merupakan pendatang dari berbagai macam etnis. Mereka mengais nafkah di pelabuhan Tanjung Priok sebagai pedagang kecil, penarik becak, atau berbagai pekerjaan kasar lainnya. Memasuki tahun 1980, perekonomian Indonesia yang dihantam oleh krisis akibat anjloknya harga minyak dunia membuat aktivitas di Tanjung Priok ikut terganggu. Pada tahun 1982, harga minyak dunia turun dari 34,53 US dollar menjadi 29,53 US dollar per barel. Pemerintah pun kemudian menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM pada tahun 1982 melalui keputusan Presiden nomor 1 tahun 1982. Mulai dari Januari 1982, rata-rata harga BBM di Indonesia naik 60% dari harga semula. 7 September tahun 1984, cekcok antara Bintara, pembina desa, dan warga di Musola As-Sa'adah terjadi ketika Babinsa meminta untuk mencopot spanduk yang dianggap mengkritik pemerintah. Lalu pada tanggal 10 September tahun 1984, Sersan Hermanu memasuki musola tanpa melepas sepatu dan menyiram dinding dengan air got yang memicu kemarahan warga. Motor Hermanu dibakar sebagai bentuk protes. Lalu pada tanggal 12 September tahun 1984, setelah penangkapan beberapa pengurus musola,
demonstrasi besar-besaran terjadi. Sekitar 1.500 orang berkumpul untuk menuntut pembebasan tahanan. Konfrontasinya, massa dikepung oleh aparat militer yang bersenjata. Tembakan dilepaskan ke arah demonstran menyebabkan banyak korban jiwa. Saat itu Indonesia berada di bawah rezim Orde Baru yang mengekang kebebasan berekspresi dan beragama, yang dimana pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menerapkan kebijakan yang menekankan pada stabilitas politik dan sosial, seringkali dengan cara represif. Asas tunggal Pancasila digunakan untuk menekan ideologi lain, termasuk Islam yang dianggap sebagai ancaman. Tragedi Tanjung Priok 1984 memiliki dampak yang signifikan, baik secara sosial, politik, maupun hukum di Indonesia. Yang pertama ada pelanggaran HAM. Kesadaran akan pelanggaran HAM. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh nyata pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang memicu kesadaran masyarakat dan aktivis tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua ada reaksi masyarakat dan aktivisme. Pembentukan organisasi, beberapa organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi hak asasi manusia mulai terbentuk untuk memperjuangkan keadilan bagi korban dan menuntut reformasi. Lalu yang terakhir ada warisan sejarah. Pendidikan dan kesadaran tragedi ini menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, sejarah, dan diskusi publik tentang hak asasi manusia, membantu generasi mendatang memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Sekian video singkat dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita akan bahas tragedi ini sampai hari ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.